Shalom dan damai sejahtera. Kami menyapa kepada saudara-saudari yang saat ini sedang merayakan hari ulang tahun. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan dan umur yang panjang. Kami juga menyapa kepada saudara-saudari yang sedang merayakan hari pernikahan. Kiranya Tuhan memberkati rumah tangga dengan penuh cinta kasih Tuhan. Dan juga kami menyapa kepada saudara-saudari yang sedang sakit, terbaring lemah. Biarlah Tuhan yang memberikan pemulihan dan kesembuhan. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertaimu sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Firman Tuhan pada hari Rabu 5 November 2025 diambil dari kitab 1 Yohanes 3 ayat 2. Beginilah firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan dengan tema siapakah kita ini. Firman ini berfokus pada identitas kita sebagai anak-anak Allah. Sering ada ungkapan bahwa dari buahnya lah suatu pohon akan terlihat dengan jelas. Memang sebagian besar pohon dapat kita kenal walaupun belum berbuah. Namun apakah pohon itu baik atau buruk, sehat atau berpenyakit, manis atau asam, itu semua akan terlihat dari kualitas buahnya. Demikian juga kehidupan manusia, iman, percaya itu akan terlihat dari perilaku kehidupannya. Karena iman bukan hanya sekedar lip service dan percaya bukan hanya sekedar kata-kata. Alkitab mencatat bahwasannya Rasul Yohanes mendidik, mengajar, menasehati, dan mengingatkan orang-orang Israel pada zamannya, kepada kita pada zaman ini, dan kepada semua orang percaya dari generasi ke generasi, bahwa oleh sebab betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, maka kita disebut anak-anak Allah, bahwa kita memang adalah anak-anak Allah. Pernyataan Rasul Yohanes bahwa kita adalah anak-anak Allah akan semakin nyata apabila Yesus Kristus Tuhan kita menyatakan dirinya. Pada saat itu kita akan menjadi sama seperti Dia. Ketika menjadi anak Allah, kita akan tahu dengan jelas definisi dosa. Kita akan selalu dibawa ke arah kehidupan yang hanya menginginkan kemuliaan Allah saja. Status anak Allah dapat kita lihat pada waktu hidup dalam kebijaksanaan, kepintaran, perasaan mengasihi, dan tentunya dengan logika. Apakah hal ini menjadikan kita dapat menjadi anak-anak Allah atau tidak mencerminkan iman kepada Allah? Jika demikian, bertobatlah, pakailah waktu untuk membaca firman Tuhan, berdoalah dan merenungkan kebenaran Allah dalam Alkitab. Karena satu-satunya harapan kita bisa kita nikmati dan hidup kita bisa lega ketika menikmati kasih Tuhan. Apakah perubahan besar setelah seseorang itu percaya kepada Yesus? Perubahan terbesar orang berdosa yang percaya kepada Kristus Yesus adalah statusnya menjadi anak-anak Allah. Allah dengan penuh kasih memanggil kita sebagai anak-anak Allah. Dan kita menjadi anak-anak Allah bukan karena pilihan kita atau prestasi kita, namun hanya karena kasih karunia dalam Kristus Yesus semata-mata bagi kita. Maka pertanyaannya bagi kita adalah, kehidupan bagaimana yang seharusnya dimiliki oleh anak-anak Allah. Contohnya, perkataan-perkataan negatif bisa mempengaruhi kita dan merusak gambar diri kita.
Ketika kita larut dalam komentar negatif soal fisik, kita kemudian menghakimi diri sendiri dan menyesali diri kita. Sedikit demi sedikit gambaran diri kita rusak, kita menjadi kehilangan rasa percaya diri kita, bahkan bisa sampai depresi karena merasa Tuhan tidak adil kepada kita. Status kita ini penting sekali sebagai anak Allah, kita perlu menyadarinya karena kita adalah berharga di mata Tuhan. Dengan menghayati itu, maka anak-anak Allah yang penuh dengan karunia, kita tidak lagi terpengaruh dengan komentar-komentar yang negatif, tapi kasih karunia telah menyelamatkan kita dan membuat kita jauh lebih berharga dari apa yang kita bayangkan. Kenali Tuhanmu dan kenali dirimu sebagai ciptaan Tuhan yang berharga. Amin, kita berdoa. Di dalam nama Allah Bapa yang kami kenal melalui Yesus Kristus dan di dalam Roh Kudus, terima kasih Tuhan buat segala berkat Tuhan. Berkati Tuhan seluruh jemaat-Mu, dari yang lansia sampai anak-anak kami yang masih kecil, berikan mereka kesehatan dan kekuatan kebijaksanaan. Dan juga Tuhan, kami berdoa untuk setiap pekerjaan tangan kami, Tuhan berkati. Berkati pemerintah kami, berkati gereja kami Tuhan. Berkati bumi ini, alam ciptaan Tuhan. Kami berdoa untuk yang berulang tahun kelahiran, berikan kesehatan dan damai sejahtera. Kami berdoa untuk yang merayakan hari pernikahan, biarlah Tuhan memberikan kasih sukacita. Dan kami berdoa bagi yang sakit di rumah sakit, dirawat di rumah, dan juga penyakit menahun, biarlah Tuhan memberikan kekuatan sukacita bagi mereka, ada kesembuhan dan pemulihan dari Kristus Yesus. Berkati para tim dokter, para medis, rumah sakit mereka, dimanapun mereka berada dan juga keluarga mereka yang merawat. Ampuni kami Tuhan dari dosa kami, hanya dalam nama Putra-Mu Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.